Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Satria, nomor BP 2012044, kelas TKBN 1B, dengan mata kuliah yaitu penerapan komputer. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yaitu polimer. Apa sih polimer itu? Berikut bagian dari materi polimer. Pertama yaitu pengertian polimer. Polimer yaitu berasal dari dua kata, yaitu poly artinya banyak dan meros yaitu artinya unit satu bagian. Polimer memiliki pengertian lain, yaitu adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Contohnya yang bisa dikatakan sebagai polimer yaitu plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon. Secara umum polimer dibagi menjadi tiga, antara lain elastomer atau sama dengan elastik, yang kedua serat, dan yang ketiga plastik. Berikut yaitu struktur monomer, terdapat pada gambar pada slide, dan struktur polimer. Karakteristik polimer. Yang pertama yaitu mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Yang kedua yaitu ringan, maksudnya bobot atau volumenya kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Beri sifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Masuk ke bagian berikutnya yaitu klasifikasi polimer. Pertama, klasifikasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, polimer terbagi menjadi tiga, yaitu pertama polimer alam, yaitu merupakan polimer yang terjadi secara alami. Contohnya karet alam. Karet alam ini memiliki monomer yaitu isoprena. Sumbernya yaitu berasal dari getah pohon karet. Berikutnya itu karbohidrat. Karbohidrat itu monomernya itu glukosa, berasal dari beras, gandum, sagu atau yang lainnya. Yang ketiga protein. Protein dengan monomer asam amino, sumbernya yaitu wol rambut sutera. Dan yang terakhir adalah wol. Berikutnya yaitu polimer semi sintetik, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia seperti selulosa nitrat. Contohnya yaitu selulosa nitrat dan etil selulosa. Yang ketiga yaitu polimer sintetis atau polimer sintetik, polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari monomer-monomer polimer. Contohnya yaitu botol, kantong, plastik, nilon, dan contoh lainnya seperti polietilena, polipropilena, polistirena, PVC, PTFE atau disebut dengan teflon. Berdasarkan bentuk penyusun rantainya terbagi menjadi tiga, yaitu linear, merupakan polimer yang tersusun dengan unit ulang berkaitan satu sama yang lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Yang kedua, bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga yaitu berikatan silang,
yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Berikut yaitu gambar dari struktur polimer linear, struktur polimer bercabang, dan struktur polimer berikatan silang yang dapat kita lihat pada slide. Berikutnya itu klasifikasi polimer berdasarkan reaksi polimerisasinya. Yang pertama yaitu poliadesi, yaitu polimer adisi. Dapat dilihat dari namanya adisi, yaitu penambahan. Penambahan di sini yaitu bisa dikatakan dia mempunyai ikatan rangkap. Polimer adisi ini yaitu polimer yang terjadi karena ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan molekul-molekul monomer berikatan rangkap, biasanya dikarenakan pemicu berupa radikal bebas atau ion. Contoh dari polimer adisi ini yaitu seperti pembentukan polietilena dari etena. Selanjutnya itu PVC dari vinyl klorida dan yang lainnya. Yang kedua, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi yaitu polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi atau reaksi bertahap, atau disebut juga dengan polimerisasi penggabungan monomer-monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi reaktif. Contoh dari polimer tersebut yaitu pertama poliester, poliamida, polikarbonat, dan poliuretana disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Berikut yaitu contoh-contoh dari reaksi polikondensasi yang dapat kita saksikan di dalam slide. Berikutnya itu klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomer. Terbagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolymer. Homopolimer yaitu polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Sedangkan copolymer yaitu polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis diulangi, yaitu monomer yang berbeda jenisnya dengan unit yang berulang. Copolymer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, acak. Dalam copolymer acak, sejumlah kesatuan berulang yang berbeda tersusun secara acak dalam rantai polimer seperti AB, BA, BA, AA, BA. Di sini dapat kita lihat monomer-monomernya acak. Yang kedua yaitu saling teratur. Dalam copolymer saling teratur, kesatuan berulang yang berbeda berselang-seling secara teratur dalam rantai polimer. Dapat dilihat dari rantai tersebut, AB-nya itu secara teratur. Yang ketiga yaitu blok. Dalam copolymer blok, kelompok suatu kesatuan berulang berselang-seling dengan kelompok kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Dapat dilihat pada slide rantai tersebut, kelompok-kelompoknya terbagi menjadi monomer A dan monomer B, begitu seterusnya. Yang keempat yaitu cabang, yaitu copolymer dengan rantai utama yang terdiri dari satuan berulang yang sejenis dan rantai cabang monomer yang sejenis. Dapat dilihat dari slide. Berdasarkan sifat termal, terbagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Kita masuk ke pertama yaitu termoplastik. Senyawa yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas, contohnya botol plastik, pipa plastik, gantung baju, serat.
Sifat-sifatnya yaitu tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan melunak, jika didinginkan mengeras, titik leleh rendah. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Yang kedua yaitu termoset, senyawa yang tahan terhadap panas. Polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat-sifatnya yaitu keras dan kaku. Jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang. Jika dipanaskan akan meleleh. Sifat-sifat ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antar rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contoh termosetnya ini bakelit dan melamin. Berikutnya yaitu klasifikasi polimer berdasarkan aplikasinya. Yaitu ada 3. Pertama, polimer komersial, yaitu polimer yang disintetis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. Contohnya botol plastik, karpet, busa, dan barang mainan. Yang kedua yaitu polimer teknik, yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal. Contohnya asetal, polyester, polyamida, polikarbonat. Yang ketiga yaitu polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contohnya yaitu alat-alat kesehatan seperti termometer atau timbangan. Manfaat dari polimer. Pertama, dalam bidang kedokteran banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah, dan juga alat lainnya. Dalam bidang pertanian dengan adanya mekanisasi pertanian. Dalam bidang teknik diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Dalam bidang otomotif dibuat alat-alat pelengkap mobil. Terdapat dampak dari adanya polimer jika digunakan bisa menghasilkan limbah. Pertama, tercemarnya tanah. Tanah akan tercemar karena beberapa polimer tidak dapat diuraikan dengan mudah oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Yang kedua, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyebutkan tanah. Yang kelima, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mereka mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada dalam perutnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai yang dapat meracuni hewan lainnya. Yang terakhir yaitu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai polimer ini. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.